adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik ya adik-adik ya. Berkat Tuhan bagaimana? Melimpah. Om yakin dan percaya Tuhan hadir di sini dan Tuhan hadir di tempatnya adik-adik. Amin. Iya. Tuhan hadir di semua tempat, di rumah adik-adik dan di tempat ini. Amin. Kalau gitu kita mau memuji Tuhan, sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Berdoa dulu Om ya. Ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, live streaming ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang melawat kami Tuhan, Engkau yang memberkati kami. Biarlah Tuhan apa yang kami berikan kepada Engkau menjadi dupa yang harum Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah streaming pada pagi hari ini dan kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Nah, bagaimana adik? Sukacitanya bagaimana ya Om ya di sana ya Om ya? Pasti adik-adik ini, loh sebentar Om. Om lihat, loh kok ada yang masih jalan-jalan ya? Iya Om. Wah, ayo Om undang semuanya adik-adik, duduk yang manis. Kalau mau berdiri boleh, mau melompat boleh, memuji Tuhannya dengan semangat ya Om ya. Bener Om, Iya. kalau misalnya ada saudaranya Iya. yang cemberut, disenggol Om. Oh, Ayo iya. semangat gitu. Semangat. Sukacita. Mama papanya juga diajak Boleh, untuk semangat. Om. Kalau yang masih makannya segera diselesaikan adik-adik ya. Kita Betul. mau benar-benar memuji nama Tuhan dengan sukacita dan hati yang gembira. Iya. Kalau gitu silakan. Oh sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi ya. Oh sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Sampai bawah ya. Pam 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 pam. Lagi ya, siap? Oh sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Siap ya? Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber. Sampai bawah ya adik ya. Sampai bawah. Lagi ya. Pam 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 lagi ya. Pam 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 pam. Yeay. Pam. Gimana? Pe? Sudah capek
belum ya Om ya? Belum pastinya. Anak-anak pasti semakin semangat memuji nama Tuhan. Iya, semakin semangat, semakin cinta Tuhan Om. Wah, cintanya adik-adik besarnya seberapa ya? Segini atau segini atau segini atau segini ya Om Apa ya? segini? Oh, atau segini ya? Terus gini? Oh, segini. Oh, enggak Enggak ya. ya. Pertama kecil, tambah besar sampai besar sekali adik-adik ya. Semakin dalam juga Om cintanya Dalam. Om. Semakin tinggi cintanya, semakin dalam, semakin besar pokoknya. Ya, Betul ya. Om, pokoknya nggak terbatas pokoknya cinta buat Tuhan ya Om ya. Tuhan cinta kita harus cinta sama Tuhan Tuhan. Yesus. Kalau gitu kita mau sama-sama lagi Om ini. Kita menyanyikan lagu bertambah-tambah dalamnya. Om. dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut, lebarnya melebihi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Sekali lagi ya Om ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya ya. Saya bawa. Dalamnya melebihi laut, lebarnya melebihi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya ya. Dalamnya melebihi laut, lebarnya melebihi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Tepuk tangan buat adek. Sudah capek belum ya Om ya? Ya, Sudah capek? belum. Omnya berkeringat seperti ini tapi belum capek Om. Oh belum capek. Iya, karena memuji nama Tuhan kita tetap semangat. Semangat. Jadi Iya. di rumah adek juga harus lebih semangat Lebih ya Om semangat ya. lagi, apalagi ini masih pagi, masih seger pastinya. Iya Om. Iya. Terus ini kalau kita udah cinta sama Tuhan, kita harus ngapain lagi ini Om? Kalau cinta sama Tuhan kita harus membuktikannya. Membuktikannya. Pakai apa ya? Siapa apa? yang di sini masih rajin berdoa? Saya Om. Oh, Omnya. No, itu adik-adiknya juga. Iya, adik-adik juga. Nah, kalau adik-adik di rumah, jangan lupa untuk rajin berdoa. Doa. Apalagi rajin apa ini? Membaca Alkitab Om. Membaca Alkitab. Iya. Dan rajin memuji nama Tuhan. Nah, sekarang ini omnya ini ngajak adik-adik semua memuji nama Tuhan lagi ya adik-adik ya. Dengan semangat nyanyinya ya adik-adik ya. Iya, tetap berdiri ya Adik ya. Jangan Iya. duduk. Oh iya, ada yang duduk itu Om. Oh iya, ada duduk Iya, ya. iya. Ya. Ayo bagi berdiri. Ayo berdiri, yuk. berdiri. Iya. Aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Sekali lagi ya. Aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan, cinta Tuhan, cinta, cinta, cinta Tuhan. Sekali lagi ya.
lagi ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Lebih besar ya Om ya. Cinta, cinta, Lebih besar lagi Om. cinta Lompat. Tuhan. Lagi ya, pakai ini Om. Cinta, cinta, cinta. Apa lagi ya Om ya? Tuhan, apa lagi ya? Tangan gini Om, tangan gini ya Om ya. Cinta, Cinta, cinta Tuhan, cinta Tuhan. Terima kasih adik-adik. puji Tuhan. Harus cinta sama Tuhan ya Om ya. Mulai dari adik-adik masih kecil sampai besar kayak Om, sampai tua kakek nenek tetap cinta sama Tuhan, ikut Tuhan Yesus selalu ya Om Selalu. ya. Iya, dengan setia Om. Iya, kalau gitu kita mau mendengar firman Tuhan ya Om ya. Ya, Kita mau nyanyikan lagu terakhir, kita mau siapkan hati kita mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau Tuhan Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan, mulai dari kami masih kecil ini Tuhan. Kami mau memakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau melayani Engkau ya Bapa. Kami mau jadi hamba-Mu yang setia Bapa.
Ajar kami Tuhan, mulai dari kami masih kecil ini memanfaatkan setiap waktu kami dengan baik ya Bapa. Kami mau membaca firman-Mu, merenungkannya ya Bapa. Kami mau berdoa, kami mau rajin beribadah ya Bapa. Walaupun kami belum bisa ke gereja Bapa, tapi kami melalui streaming ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tetap hadir di dalam hidup kami. Engkau yang berbicara Tuhan, melalui firman-Mu yang sebentar lagi akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan, kami yang ada di rumah, beserta dengan orang tua kami Tuhan. Engkau yang memberkati setiap orang tua kami Tuhan. Mungkin Tuhan saat ini masih ada masalah Tuhan, dalam perekonomian ya Bapa, dalam segi apapun ya Tuhan. Beri kami sukacita-Mu Tuhan, beri kami berkat-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu mendengar setiap doa kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, adik-adik. Kita ketemu lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, kita mau belajar lagi ya firman Tuhan. Sekarang ini kita mau ambil dalam temanya yaitu Efesus 4 ayatnya yang ke-15. Kita kasih judul Grow Up atau bertumbuh. Mungkin adik-adik, Bapak Ibu sekalian yang di rumah pasti mengenal ini kata-kata bertumbuh atau grow up ini ya. Kita mau baca dulu ayat emasnya, yaitu yang terdapat dalam Efesus pasal yang keempat ayat 15 ini, yaitu kita mau berdiri semua adik-adik, kita mau baca ayatnya, ayat emas ini, 1, 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin, adik-adik. Dalam ayat ini, surat Paulus ke jemaat di Efesus ini mengatakan, ya, ada 3 hal yang akan kita pelajari di sini. Adik-adik semua ya, kita mau lihat di sini apa yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih. Yang kedua, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Dan yang ketiga, Kristus yang adalah kepala. Ya, ketiga hal ini akan kita pelajari ya adik-adik semuanya, dan kita lihat indahnya itu bertumbuh adik-adik. Bertumbuh dikatakan di sini dalam segala hal. Ya, segala hal itu bisa buruk dan bisa baik. Tetapi kalau di sini ke arah Dia, ke arah Bapa, ke arah Tuhan Yesus, itu berarti hal-hal yang terindah, yang terbaik, yang termulia, yang kita harus tumbuhkan. Jadi bukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang kurang baik, tetapi hal-hal yang indah, hal-hal yang baik di dalam Tuhan. Ya adik-adik, kalau kita lihat bertumbuh itu, adik-adik, itu indah. Kami di rumah itu menanam satu biji jambu adik-adik. Di atas, di lantai atas, di dek begitu, ya di sana ada tempat, kita taruh dalam satu pot yang agak besar. Mulanya kecil dia bertumbuh, disirami terus, diberi pupuk terus, dia bertumbuh, berdaun lebat, dan akhirnya keluar buahnya yang lebat. Dan kita cicipi, enak jambunya. Ya, puji Tuhan. Itu kita senang karena apa? Bertumbuh. Ya, kalau kita lihat kata-kata bertumbuh ini, mendengar kata tumbuh ini saja sudah senang ya. Adik-adik, senang karena apa? Ya, karena bisa bertumbuh. Dia tidak mati tapi bertumbuh. Ya, kalau kita lihat zaman sekarang ini, perekonomian, perdagangan, industri, ya,
ekspor, import, pertambangan dan sebagainya, kita lihat hampir seluruh negara ini, hampir di negara-negara yang lain juga itu dalam keadaan tidak bertumbuh. Bahkan dikatakan minus. Ada yang minus 10, ada yang 12, ada yang bahkan lebih dari itu. Nah, itu tidak bertumbuh. Ini tidak enak buat negara tersebut. Dia tidak bertumbuh ekonominya. Kalau begitu terus, ini negara bisa bangkrut. Ya, apalagi negara itu yang luas. Kita sendiri pun juga harus bertumbuh. Adik-adik juga harus bertumbuh, kita bertumbuh. Bertumbuh dalam hal apa? Nanti akan kita pelajari selanjutnya ya adik-adik. Bertumbuh yang pertama kita mau lihat yaitu mengenai bertumbuh dasarnya yang kita pegang yaitu ini bertumbuh. Gambar di sini kita lihat dari bayi, dari kecil, kemudian menginjak anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai orang tua. Dia bertumbuh terus. Ya, kita lihat bertumbuhnya kemana? Ke arah Dia, ke arah Allah, ke arah Bapa. Itu yang indah, karena ada dasarnya. Dasarnya adalah kebenaran dalam kasih, ya, firman Tuhan. Ini yang akan kita pelajari bersama-sama nanti, ya. Selanjutnya kita lihat yaitu yang pertama berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih. Ya, kita lihat kalau manusia ini adalah ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Kita diciptakan itu terdiri bukan dari secara lahiriah kelihatan ini saja, tapi terdiri dari dua bagian, yaitu tubuh jasmani atau tubuh yang lahiriah atau orang luar yang kelihatan di luar, dan tubuh rohani atau tubuh batiniah atau orang dalam. Ya, di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 disebutkan di situ bahwa kita ini terdiri dari batiniah dan lahiriah. Kalau yang jasmaniah atau lahiriah atau orang luar gampang, mudah dilihat, mudah diukur, mudah dilihat pertumbuhannya. Kemudian kita lihat, ini tumbuh enggak, bisa dilihat karena pertumbuhannya dari kecil ditimbang mungkin 7 kilo, naik lagi, bisa 9 kilo, naik lagi, dan seterusnya sampai bertumbuh terus. Itu indah. Pertumbuhannya bisa diukur, bisa kelihatan. Kalau secara jasmani atau lahiriah itu kelihatan. Ya, kalau batiniah itu sulit untuk mengukurnya. Ya, kita lihat dulu dalam ayatnya 2 Korintus 4 ayat 16 ini. Kita mau baca dulu adik-adik. Ya, 2 Korintus Fatsalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Ini bedanya. Kalau jasmani dan rohani, jasmani ini tambah tua, tua lagi, tambah merosot keadaannya. Jasmaninya merosot. Ya, biarpun olahraga dulunya orang yang kuat, lari kencang, ya bisa kencang. Kalau sudah tua, itu juga sama saja dengan tidak kuat, udah loyo. Sudah tidak bisa apa-apa, kembali seperti bayi lagi, seperti anak-anak lagi. Kalau anak-anak dituntun, ya karena masih anak-anak dituntun itu lumrah biasa. Bertumbuh dewasa tidak lagi dituntun. Tapi kalau tua, dia kembali lagi ya dituntun. Kalau umur-umur 80, 85, itu perlu tuntunan dari orang lain. Kembali ke
bayi lagi seperti itu. Jadi inilah keadaan dari tubuh jasmani. Tetapi kalau tubuh rohani ini kita pelihara, ini akan bertambah indah sampai kekal bersama-sama dengan Tuhan. Maka dari itu orang batiniah kita, orang dalam kita ini perlu ditumbuhkan terus-menerus. Ya, kita mau lihat di sini kalau pertumbuhan jasmani itu memang mudah dilihat, ya, mudah dimengerti, diukur pertumbuhannya masing-masing. Mengukur seperti pertumbuhan jasmani, maka apa? Kalau kita harus bertumbuh dalam rohani, harus rohani itu yang lebih penting, ya. Bagaimana kita mengukurnya? Kalau jasmani gampang mengukurnya. Kalau rohani bagaimana kita mengukurnya? Caranya bagaimana kita bisa mengukurnya? Bisa bertumbuh itu, rohani ini bertumbuh atau enggak? Bagaimana keadaannya? Ya, kita harus berpegang pada firman Tuhan. Yang pertama kita melihat di sini adik-adik, ya, ini adalah tubuh jasmani tadi dan tubuh rohani. Kemudian kita lihat cara bertumbuh dalam memegang kebenaran firman Tuhan. Caranya bertumbuh bagaimana? Mengukurnya bagaimana? Yang pertama yaitu kita harus mengerti, ya, mengerti dan dapat firman Tuhan terus-menerus, continue dapat terus. Yang kedua, mengerti, mentaati firman Tuhan yang sudah dimengerti. Dan yang ketiga, firman Tuhan menjadi pengalaman hidup. Adik-adik, kita lihat di sini, ya. Yang pertama yaitu mengerti, ya, mengerti dan dapat firman Tuhan mengalir terus dalam kehidupan kita. Supaya kita ini bisa bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu mengerti dulu. Sama seperti kalau kita sekolah adik-adik, ya, itu supaya kita dapat pengertian dari pengetahuan di sekolah. Dan kemudian terus-menerus dapatnya itu setiap hari datang ke sekolah. Ya, memang sekarang ini kita belajarnya online. Semuanya online, ya, baik dari TK sampai perguruan tinggi belajar dengan online. Tapi rutin, continue, dapat terus pelajaran-pelajaran itu. Begitu juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kita harus mengerti dulu. Mengerti firman Tuhan dan kita terus-menerus dapat kebenaran firman Tuhan itu, ya, adik-adik. Kita lihat selanjutnya, kalau mengerti dan dapat firman Tuhan terus-menerus itu bagaimana? Caranya bagaimana supaya kita ini bisa mengerti dan terus-menerus dapat firman Tuhan dan bisa bertumbuh? Caranya bagaimana? Yang pertama yaitu kita harus bertobat dan lahir baru dulu. Kalau tidak bertobat, tidak lahir baru, itu sama saja tidak bisa bertumbuh. Dia akan mati nantinya. Tapi kalau kita ini mau bertobat dan lahir baru, bisa bertumbuh. Bisa melaksanakan firman Tuhan, bisa mengerti firman Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka dari itu kita harus bertobat. Jangan seperti anjing dan babi. Ya, kalau pertobatannya seperti anjing dan babi, setelah anjing itu muntah, dia kembali ke muntahnya lagi, menjijikkan lagi, ke dosa lagi. Tidak boleh adik-adik. Ya, kita harus betul-betul bertobat. Atau babi itu sudah dibersihkan bersih, kemudian dimandikan bersih, tapi kembali lagi ke kubangannya, ke kotorannya lagi, mandi di sana kotor. Ya, jadi jangan seperti itu, seperti anjing dan babi. Ya, kalau kita lihat itu adalah menjijikkan sekali. Kita harus bertobat sungguh-sungguh, bisa lahir baru dan kita bisa melaksanakan firman Tuhan. Jangan seperti anjing dan babi tadi, ya adik-adik, ya, supaya kita ini bisa mengerti firman Tuhan. Kalau kita mau bertobat dan lahir baru, Tuhan itu akan membuka akal kita, membuka pikiran kita, supaya kita ini mengerti firman Tuhan. Seperti dalam Lukas tadi, Lukas 24 ayatnya yang kelima itu, ya, kita di situ itu akal kita ini akan dibukakan oleh Allah supaya kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan.
Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat di sini ya adik-adik, yaitu belajar firman Tuhan setiap hari. Adik-adik belajar pelajaran sekolah di sekarang ini di rumah setiap hari ya, supaya kita bisa mengerti yang tadi ya, belajar firman Tuhan setiap hari ya, kita harus belajar ya. Ya, begitu juga dengan rohani, belajar firman Tuhan setiap hari. Apa artinya? Ya adakan masa-masa teduh, adakan jam-jam tertentu kita belajar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, alpetnya ya jangan sampai ketinggalan, sampai minimal Alkitab per tahun. Jadi satu Alkitab dibaca selesai dalam 1 tahun, urut begitu ya. Itu indah ya di mata Tuhan. Kita belajar terus menerus setiap hari ya. Itu indah. Seperti kalau orang Israel dulu, adik-adik ya, kita lihat pada waktu zamannya Musa, dia di padang pasir, tidak ada makanan ya sama sekali. Tapi Tuhan kirim mana, setiap hari dikirim mana. Mana ini adalah makanan yang ajaib, makanan yang luar biasa, hebat. Tidak ada sekarang ini mana seperti mana zamannya Musa. Itu ada vitamin A sampai vitamin D, semuanya komplit, nutrisi, gizinya semuanya tercukupi oleh mana itu. Kalau kalau orang Israel makan mana itu sudah cukup, nggak perlu vitamin yang lain. Mereka semuanya sehat-sehat semua, makan mana itu. Tuhan kirim setiap hari. Kalau setiap hari orang Israel harus mungut mana. Tinggal mungut saja di halaman rumah itu, dia punguti mana-mana itu dan dikumpulkan 1 gomer. Setiap hari 1 gomer. Pas hari yang ke-6 itu baru 2 gomer. 2 gomer ya, itu dipungut untuk dia makan dalam hari itu ya. Puji Tuhan. Sekarang ini pun juga kita ini sudah menginjak hari yang ke-6. Kita perlu 2 gomer. Ya, karena apa? Karena pada hari yang ke-7, hari Sabat, itu Tuhan tidak menurunkan mana lagi. Mananya dihentikan. Mananya Tuhan tidak turunkan, sehingga nggak ada makanan. Maka dari itu, hari yang ke-6 itu harus 2 gomer yang dipungut oleh orang Israel. Ya, kalau kita lihat di sini gambarnya, ya adik-adik, ini orang-orang Israel memungut mana setiap hari. Setiap hari dia pungut terus di halaman rumahnya. Dan 1 gomer cukup untuk dia. Sampai hari yang ke-6 baru 2 gomer. Begitu seterusnya ya. Kemudian kita lihat selanjutnya, yaitu minta karunia Tuhan. Yang ketiga, minta karunia Tuhan untuk mengerti. Ya, untuk mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan saja kita baca dengan akal, memang harus dengan akal. Kita baca, kita pelajari dengan akal, tetapi tidak cukup dengan akal. Ya, kalau pelajaran-pelajaran sekuler, pelajaran di sekolah kita belajar, misalnya jurusan apa begitu, ya kita pelajari dengan akal itu bisa, ya. Tetapi kalau firman Tuhan tidak cukup dengan akal. Kita harus minta pimpinan, penyertaan Tuhan, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan betul-betul dengan hikmat yang dari Tuhan. Itu Tuhan nanti akan memberikan hikmat, supaya kita bisa mengerti. Minta karunia pada Tuhan. Tuhan pasti akan beri. Orang yang rindu belajar firman Tuhan setiap hari, rindu terus-menerus belajar firman Tuhan, Tuhan pasti akan karuniai akal budi sehingga dia bisa mengerti Alkitab, mengerti firman Tuhan. Dan kalau mengerti, hatinya digirangkan. Hatinya akan sukacita, ya. Hatinya akan bergembira karena dia mengerti rahasia-rahasia firman Tuhan yang diberikan kepadanya. Seperti dalam Matius 13 ayat 11 ini dikatakan, rahasia-rahasia ini akan kuberikan kepadamu. Rahasia kerajaan sorga diberikan kepada kita, tetapi kepada orang lain tidak. Maka dari itu khusus pemberian dari Tuhan, minta karunia dari Tuhan. Inilah
harta karun yang luar biasa yang kita temukan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan, kalau kita menemukan ini, sukacita luar biasa dan kita bisa dikuatkan. Maka dari itu kita harus minta karunia dari Tuhan. Kalau enggak akan bisa mengerti. Profesor atau apa yang tinggi-tinggi, kalau dia itu tidak dapat hikmat dari Tuhan, tidak akan bisa mengerti. Ya paling gitu saja, sudah mengerti cuma teksnya saja, tetapi tidak bisa mendalam, tidak bisa mengerti sedalam-dalamnya dengan rahasia-rahasia yang dibukakan oleh Allah ini. Oleh sebab itu kita harus minta karunia dari Tuhan. Tuhan memberikan dengan cuma-cuma kepada kita untuk bisa mengerti firman Tuhan ini. Ya, selanjutnya kita lihat di sini, yaitu yang kedua, caranya kita bisa bertumbuh dan memegang kebenaran firman Tuhan itu dengan apa? Dengan yang tadi mengerti dan dapat terus-menerus firman Tuhan. Sekarang yang kedua, mentaati yang sudah dimengerti itu. Tadi kita sudah mengerti, sekarang harus apa? Harus ditaati, mentaati firman Tuhan yang sudah dimengerti itu. Ya, ini adalah prakteknya, jadi ya. Kalau sekolah ini praktek, ya. Prakteknya, ya sekarang ini kalau kita sekolah misalnya insinyur, ya, itu dia bisa bangun. Prakteknya ya bangun rumah. Kalau dokter ya periksa pasien dan sebagainya. Ini prakteknya. Kita juga seperti ini. Kita harus mentaati, taat firman Tuhan yang sudah dimengerti itu. Dengan apa? Nah, kalau ini adalah kita dengan iman, ya. Mentaati firman Tuhan yang sudah dimengerti itu dengan iman. Kita harus percaya sungguh-sungguh. Roh Kudus akan menghidupkan. Huruf-huruf dalam Alkitab kita lihat di sini. Ini ada Alkitab, ya. Alkitab ini adalah buku biasa, buku yang dijual di toko-toko ada, juga bisa dicetak oleh orang. Alkitab ini, ya, buku biasa. Tetapi kalau kita dengan sungguh-sungguh membaca firman Tuhan ini huruf-huruf yang ada dalam Alkitab ini akan Tuhan akan memberikan kuasanya dan kita akan dikuatkan, didorong iman kita supaya iman kita bertambah-tambah karena membaca firman Tuhan itu. Haleluya. Jadi rema dalam kehidupan kita. Jadi kuat. Iman kita jadi kuat kalau kita sungguh-sungguh membaca dengan kerendahan hati. Tuhan tolong supaya boleh ada iman dalam hati saya untuk mentaati firman Engkau. Dan kita pasti bisa mengerti dan kita bisa berhasil melaksanakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, ya. Puji Tuhan. Ini adalah harus dengan iman. Yang kedua, yaitu apa? Yang kedua adalah daging dimatikan, ya. Keinginan daging itu harus dimatikan. Keinginan daging itu jahat adik-adik, ya. Kita lihat di sini dalam Galati 5 ayat 19 sampai 21. Inilah keinginan daging yang ditentang oleh Allah, yang dilawan oleh Allah. Kita harus mematikan keinginan daging ini, ya. Ini kalau kita baca dalam Galati 5 ayat 19 sampai 21 ini ada 15, kira-kira ada 15, ya. 15 keinginan daging, ya, kecemaran, hawa nafsu. Ya, coba kita mau baca dulu, ya. 15 keinginan daging ini yang harus kita matikan ini. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya.
Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Itu keinginan dari daging. Ada 15 ya, kalau kita hitung itu tadi ada 15. Seperti percabulan, kemarahan, hawa nafsu dan seterusnya dan sebagainya. Itu yang harus kita matikan, kita hindari, kita jauhkan, kita buang. Ya, kita jangan melaksanakan itu. Seringkali memang iblis itu selalu menggoda. Iblis itu selalu membisiki. Ayo enggak apa-apa ini, marah saja dikit, emosi dan sebagainya, enggak apa-apa. Itu adalah bisikan-bisikan iblis. Jangan kita turuti. Ya, seperti ada sebuah cerita, bukan cerita, ini adalah kehidupan dari seorang tokoh Kristen yang dahulu ya, namanya Martin Luther. Ini pada waktu dia sakit ya, sakit keras itu dalam bayangannya itu ada iblis yang datang kepadanya. Iblis yang datang kepadanya membawa satu gulungan, di situ dibacakan hal-hal yang diperbuat oleh Martin Luther, hal-hal yang lama yang dia perbuat, hal-hal yang dulu belum dia jadi orang Kristen, misalnya marah, misalnya menganiaya, memukul orang, disebutkan satu-satu, sehingga Martin Luther ini dia teringat lagi, oh ya dulu dia pernah berbuat seperti itu, seperti ini dan sebagainya, yang jahat-jahat, yang seperti keinginan daging seperti itu. Martin Luther ini ya dalam keadaan sakit dia bilang, waduh bagaimana dosa-dosa saya yang banyak ini. Tapi dia ingat juga firman Tuhan waktu itu. Hai iblis, dosa-dosaku itu sudah dihapus oleh darah Yesus. Haleluya. Dan sekarang sudah jadi putih, yang lama itu sudah lenyap. Yang lama sudah diampuni dan sudah dilenyapkan oleh Allah, jadi putih. Sekarang saya tidak berbuat itu lagi. Ini adalah keputusan dari Martin Luther, sehingga kemudian iblisnya lari. Dia menang besar oleh bujukan iblis itu. Seperti halnya juga kita harus menang besar melawan iblis, yaitu terutama keinginan daging ini yang dihembuskan oleh iblis. Kita jangan menuruti keinginan daging. Jadi keinginan daging ini harus kita matikan. Kemudian yang ketiga, kita harus dengan apa caranya untuk bisa mentaati firman Tuhan yang sudah kita mengerti itu, yaitu dengan Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah roh penolong kita. Ini roh penghibur kita yang menguatkan kita. Ini adalah bahasa manusia dengan Allah. Ya, bahasa kita manusia ini dengan Allah, dengan Tuhan itu dengan bahasa roh ini, dengan Roh Kudus ini. Kita bisa pakai bahasa roh untuk memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Ya, kalau kita lihat di seluruh dunia ini kira-kira ada berapa bahasa, berapa dialek? Banyak sekali. Kalau nggak salah kira-kira itu ada 4.000 bahasa di seluruh dunia ini. Di seluruh dunia ini ada 4.000 bahasa dan dialeknya yang berbeda-beda. Tapi bahasa dan dialek itu, bahasa 4.000 bahasa masing-masing itu yang banyak itu punya arti masing-masing, punya artinya sendiri-sendiri buat mereka semua yang mengerti bahasanya masing-masing itu. Kalau kita bisa belajar bahasa 4 bahasa atau 3 bahasa saja, wah sudah senang. Bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mungkin ditambah lagi bahasa Jerman, atau mungkin bahasa Tionghoa atau bahasa Jepang. Wah enak kalau kita bisa mengerti bahasa. Ini apalagi 4.000, tidak mungkin 4.000. Tapi ini adalah bahasa-bahasa di seluruh dunia. Allah punya bahasa juga, bahasa roh. Ya, kalau kita ini berdoa dengan Tuhan, dengan pimpinan penyertaan Tuhan dan Roh Kudus ini menguatkan kita, itu Allah akan bicara terus dalam bahasa roh. Apalagi dengan bahasa roh ini ada yang mengartikan, pasti bisa ada yang mengartikan bisa.
Tapi kalau pun tidak ada yang mengartikan, kita bisa berbahasa dengan Allah, dengan roh kita masing-masing, dengan bahasa roh. Luar biasa. Adik-adik harus minta bahasa dari Allah, bahasa roh ini. Supaya kita ini bisa mentaati firman Tuhan. Bisa mengerti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan bahasa roh ini. Itu indah, adik-adik ya. Kemudian kita lanjutkan. Yaitu cara bertumbuh dalam memegang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa bertumbuh dan memegang kebenaran firman Tuhan? Yang ketiga, firman Tuhan itu harus jadi pengalaman hidup. Ya, kita semua pasti punya pengalaman hidup. Jadi ya, kita lihat di sini firman Tuhan itu jadi pengalaman hidup. Jadi dasar kehidupan kita, menjadi cara gaya hidup kita ya. Kalau misalnya kita ini punya pandangan hidup ya, mungkin falsafah hidup kita, oh seperti ini, itu harus didasarkan akan firman Tuhan. Harus didasarkan dengan kebenaran firman Tuhan supaya menjadi pengalaman hidup buat kita ya. Satu saat Yohanes dibuang di Pulau Patmos, dia ada satu vision, satu penglihatan dari Allah, dan dia diberi satu gulungan, ya gulungan firman Tuhan, gulungan kertas, disuruh makan, ayo makan ini gulungan. Kemudian Yohanes menurut memakannya gulungan itu, ya. Setelah gulungan kertas tadi dimakan oleh Yohanes, rasanya enak, rasanya manis seperti madu di mulut, ya di mulutnya ini rasa enak yang dimakan oleh Yohanes tadi. Tetapi setelah dimakan masuk dalam perut, terasa pahit sekali. Rasa di perut itu sakit, pahit sekali rasanya, mau dimuntahkan rasanya. Jangan, harus dimakan terus. Begitu juga dengan firman Tuhan. Artinya apa? Yaitu firman Tuhan itu, kalau kita mendengar firman Tuhan, ya menikmati firman Tuhan, rasanya enak. Ya mendengar yang berkhotbah, apalagi diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan itu bisa kita mengerti, bisa senang rasanya mendengarnya, itu enak. Herodes pun juga senang mendengar khotbahnya dari Yohanes Pembaptis pada waktu itu. Dia senang untuk mendengar firman Tuhan dari Yohanes Pembaptis. Ini rasanya enak, tetapi kalau sudah masuk dalam perut, yaitu untuk melaksanakan, mentaati firman Tuhan, itu yang pahit sekali. Waduh, enggak mau, daging ini berontak, daging ini enggak bisa mengerjakan firman Tuhan seperti ini, enggak mau. Kalau dengar mau, indah, tapi kalau melaksanakan, mentaati firman Tuhan, itu yang ada dalam perut ini harus jadi daging. Itu harus jadi daging, enggak apa-apa, harus dimakan terus. Sedikit demi sedikit harus dimakan sampai bisa melaksanakan firman Tuhan. Itu masuk dalam perut. Jadi pengalaman hidup kita. Jadi darah daging buat kita. Kita menjadi pengalaman hidup. Bisa makan kebenaran firman Tuhan menjadi kehidupan kita. Inilah yang harus kita kehendaki. Yaitu kita baca ayatnya ya. Kalau firman Tuhan itu harus menjadi pengalaman hidup itu, seperti tadi Yohanes memakan firman Tuhan, di mulut rasa manis, tapi di perutnya merasa pahit. Seperti kita baca dalam Wahyu pasalnya yang 10, ayatnya yang 10. Kita mau baca. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Ya, puji Tuhan ya. Kita baca Wahyu 10:10 tadi, dikatakan Yohanes dapat penglihatan, disuruh makan gulungan firman Tuhan, rasanya di mulut manis, tetapi
di perut ini pahit sekali ya. Kalau kita lihat di sini, kita harus makan. Sedikit demi sedikit kita makan supaya jadi daging. Seperti gambar yang sebelah tadi, pahit rasanya, tapi harus dimakan. Jangan dikeluarkan, jangan dimuntahkan, tidak bisa jadi daging. Nanti kalau kita ini mau kuat betul dalam memahami, melaksanakan firman Tuhan, harus tahan, harus bisa melaksanakan, harus mentaati betul-betul firman Tuhan. Puji Tuhan ya. Selanjutnya kita lihat yang kedua, sub yang kedua. Tadi yang pertama kita lihat harus berpegang pada firman Tuhan, kemudian kita harus bertumbuh. Ya, tadi kita lihat kata-kata tumbuh itu sedap. Kata-kata tumbuh itu wah, indah. Harus tumbuh, bertumbuh dalam apa? Dalam segala hal, semua. Tetapi dalam segala halnya adalah ke arah Dia, ke arah Tuhan, harus ke arah Tuhan. Ya, yang pertama kita lihat, satu, setiap orang beriman itu harus tumbuh. Kita semua sudah jadi anak-anak Tuhan. Ya, mungkin adik-adik sekarang sudah remaja, sudah kaum muda dan sebagainya, sudah punya keputusan sendiri, itu harus bertumbuh. Kita sebagai orang-orang beriman itu harus tumbuh. Kalau enggak tumbuh, itu nanti akan mati. Bahkan bisa-bisa hilang keselamatannya. Kalau kecuali dia balik kembali dan bertobat. Ya, jangan sampai kita ini jadi anak Tuhan tidak bertumbuh, harus bertumbuh. Orang beriman itu harus bisa bertumbuh ya. Di sini kalau kita lihat bertumbuh dari kecil secara jasmani, dia sampai berakhir ya sampai kubur, dia bertumbuh dan berakhir sampai di kubur. Tapi kalau rohaninya itu bertumbuh terus dia indah, dia akan ketemu dengan Tuhan. Sama seperti Tuhan, sama seperti dengan Allah, itu indah ya. Seperti gambar ini kita lihat, kita harus bertumbuh rohani kita sampai serupa dengan Dia, sampai seperti Allah ya, harus bertumbuh. Kemudian yang kedua yaitu sejak lahir baru itu bayi rohani. Jadi bayi dalam Kristus itu baru tumbuh sampai seperti Kristus. Seperti gambar yang sebelah kiri itu dia baru lahir baru ya. Tandanya lahir baru itu ya harus bertobat, kemudian harus dibaptis dalam air, percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Ya, kita itu bayi masih dalam bentuk bayi rohani kalau lahir baru, dan itu bersih. Ya, terus tumbuh, jangan tunggu lama. Nanti kita akan lihat perbedaannya pertumbuhan jasmani dengan rohani itu bagaimana, kita bisa lihat nanti. Ya, kalau lahir baru ini diumpamakan masih bayi, tapi dia harus cepat-cepat bertumbuh dan dia akan seperti Kristus. Indah, mulia, sama seperti Dia. Ya, itu keinginan dari Allah. Allah itu menghendaki kita supaya kita boleh bertumbuh, sama seperti dengan Kristus. Ya, yang ketiga kita lihat di sini bedanya pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan rohani. Itu bedanya apa? Ya, kita lihat di sini, kalau jasmani itu kelihatan, tampak, bisa diukur. Wah, dia bertumbuh hendaknya. Atau tanaman bisa lihat, oh ini dia tumbuh, tambah hari tambah panjang terus. Nah, tambah tinggi sampai jadi pohon yang besar, ya itu bertumbuh. Tapi kalau dia mati, kelihatan juga. Gak bisa bertumbuh, layu dan mati, kelihatan. Kalau secara jasmani juga sampai dikubur, ya berhenti sampai dikubur sampai jasmani itu pertumbuhan, ya. Kemudian waktu pertumbuhan hampir sama. Kalau kita pertumbuhannya bayi satu sama lain rata-rata hampir sama. Kalau misalnya baru lahir sampai nanti diukur, ditimbang, semua rata-rata memerlukan waktu yang hampir sama. Ya, kita lihat secara jasmani seperti itu. Tetapi kalau rohani berbeda. Rohani itu
ya tidak tampak, tidak bisa diukur. Ya, itu yang harus kita pelajari tadi, yang kita sudah belajar tadi, mengerti firman Tuhan, melaksanakan, mentaati firman Tuhan tadi, ya. Dan ini kekal. Kalau rohani itu kekal, tujuannya itu yang abadi di sana, kekal selama-lamanya. Itu tujuannya. Tapi kalau yang jasmani sampai dikubur, ya. Kalau rohani ini juga waktu pertumbuhannya juga tergantung orangnya. Tadi kita bilang adalah waktu dia lahir baru itu dibaptis, itu bayi. Tapi harus menunggu, harus menunggu 10 tahun, 20 tahun baru jadi remaja. Enggak, bukan seperti itu. Kalau rohani itu, biarpun dia sudah sekarang ini dibaptis air, dia setahun bisa jadi dewasa rohaninya. Kalau dia sungguh-sungguh bertekun dalam Tuhan, betul-betul bertobat, bisa pertumbuhan rohani cepat sekali, tidak memerlukan tahunan. Ya mungkin setahun sudah jadi dewasa rohani. Nggak seperti yang jasmani. Jasmani harus dengan waktu yang tertentu baru bisa sampai remaja, sampai dewasa. Tapi kalau rohani itu tidak perlu tumbuhnya itu lama-lama. Ya kalau dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh hidup dalam kesucian Tuhan, terus menerus, tumbuhnya itu bisa cepat. Pertumbuhan rohaninya itu bisa cepat. Itulah ya perbedaan antara jasmani dan rohani. Kemudian kita lihat selanjutnya, ya, yang tak tampak tadi. Ya, kita lihat di sini, kalau kita lihat harus kita melihat itu tujuan yang tidak tampak. Orang yang melihat tujuan yang tidak tampak itu bisa melihat hal yang ke depan itu indah. Yang tampak ya rasanya loyo ini seperti keledai ya. Keledai Isakar ini adalah kuat, tulang-tulangnya besar, kuat, bisa berjalan, bisa memikul beban. Tetapi dia rasa-rasanya tidak ada arah, tidak ada tujuan. Kemudian dia loyo, mogok, tidak mau berjalan lagi. Tetapi ketika dia melihat tujuan yang kedepannya indah dan mulia, dia dapat kekuatan yang baru lagi. Dia dapat dorongan kembali untuk semangat dan bangkit lagi melanjutkan perjalanannya. Ya, seperti keledai Isakar ini, dia bangkit lagi karena dia lihat hal yang tak tampak, tujuan yang tidak tampak yang dia harus capai. Itu indah. Dia dapat kekuatan kembali. Ya, kita lihat di sini kalau orang melihat hal tujuan yang indah, yang tidak tampak itu, kita tidak tampak sekarang, ya. Tapi sorga mulia itu indah mulia. Kita lihat yang tidak tampak itu bisa mengubah segalanya. Seperti keledai Isakar ini berubah, dia semangatnya berubah, kerjanya berubah, ya cara hidupnya bisa berubah dan sebagainya, bisa mengubah segala dalam hidupnya itu, bisa kembali sehat, kembali kuat lagi untuk melanjutkan perjalanannya. Kita lihat di sini, jadi melihat tujuan yang tidak tampak itu bisa mengubah apa saja, bisa mengubah apa saja, yaitu mengubah cara hidup, ya. Tujuan yang tidak tampak itu mengubah cara hidup kita, ya. Cara hidup tidak berputar-putar terus mencari hal-hal yang duniawi ini saja, ya, kata-katanya, sikapnya, perbuatannya, kerinduannya, bahkan cita-citanya, hanya dunia ini saja. Bisa dirubah itu kalau dia melihat tujuan, target yang tidak tampak itu. Seperti Musa ini, enak-enak jadi putrinya Firaun, jadi putranya raja Firaun, enak di istana, semuanya tercukupi semuanya. Buat apa dia lari meninggalkan istana Firaun? Karena apa? Karena dia melihat yang tidak tampak. Tujuan yang tidak tampak itu mulia. Dia tinggalkan segalanya. Ya, itu bisa kita baca di dalam Ibrani, ya. Dalam kitab Ibrani itu dikatakan Musa meninggalkan istana Firaun. Dia menuju
kepada tujuan yang tidak tampak itu. Ibrani 11 ayat 27, gak usah dibaca ya. Kita lihat bahwa Musa tinggalkan semuanya. Dia meninggalkan istana, dia menuju kepada tujuan yang tidak tampak dan melayani Tuhan. Itu lihat, itulah kita bisa melihat tujuan yang tidak tampak. Itu bisa mengubah cara-cara hidup kita. Yang kedua, bisa mengubah apa lagi? Mengubah jalan hidup. Ya, kita bisa diubah jalan hidup kita yang dulunya itu mencari hal-hal yang fana saja sampai segala cara dihalalkan dan sebagainya, ya akhirnya jatuh dalam dosa, ya menganiaya, memukuli, menipu dan sebagainya. Itu bisa mengubah jalan hidup kita. Seperti contohnya Saulus dulu itu orang yang jahat. Saulus mengejar-ngejar orang Kristen. Ya, kalau kita lihat gambar di sini dikatakan dia menyetujui kalau Stefanus itu dirajam mati. Begitu kejam. Sampai mati. Tapi kalau dia ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan tujuannya yang tidak tampak itu, Allah, hidupnya berubah sama sekali. Dia jadi hamba Tuhan, jadi anak Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ini Rasul Paulus jadi rasul yang indah. Dulunya Saul yang menganiaya orang, yang mengejar-ngejar orang Kristen zaman dulu, tapi hidupnya sekarang, jalan hidupnya dirubah oleh Tuhan. Ya, yang ketiga, bisa mengubah apa lagi? Bisa mengubah pandangan hidupnya, bisa mengubah falsafah hidupnya. Falsafah hidupnya, pandangan hidupnya dirubah oleh Tuhan karena dia melihat tujuan, ya tujuan yang indah, yang mulia itu, ya. Ya, kalau dulunya tujuannya wah jadi orang yang tenar, yang populer, yang hebat, pemimpin yang wah hebat, yang terkenal di dunia, kaya raya dan sebagainya. Nah, itu keinginan falsafah yang lama, hidup yang lama, ya itu diubahkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan mengatakan Matius 5 ayat 48 katakan itu akan diubahkan. Falsafah pandangan hidup orang itu diubahkan. Seperti halnya kita lihat Jonsung, ya cerita dari Jonsung ini adalah juga tokoh anak Tuhan, orang Kristen penginjil dari Tiongkok yang masih muda zamannya dulu dia dia menginjil sampai ke Indonesia, sampai ke Timor, sampai ke Sumatera dan sebagainya, ke Indonesia, ke Malaysia, ke Singapura. Ya, itu sudah dikunjungi oleh Jonsung waktu mudanya. Sebelumnya apa? Dia itu anak yang pandai, anak yang cum laude. Sekolahnya bahkan dia ditawari pekerjaan yang enak-enak, ditawari semuanya kedudukan yang tinggi-tinggi, tapi semuanya itu ditinggalkan. Pandangan hidupnya, falsafah hidupnya sudah lain, sudah berbeda karena dia tahu tujuannya. Karena dia tahu tujuan yang tidak tampak itu, yang mulia itu, yang dia capai itu, dia pegang. Dan dia jadi penginjil, dan dia melayani Tuhan dengan sukacita. Ya, itulah Jonsung ya, yang kita dengar ceritanya. Haleluya. Kemudian kita lihat selanjutnya, yang bab yang ketiga, yaitu yang terakhir itu dikatakan Kristus. Ya, Allah. Kristus yang adalah kepala. Puji Tuhan. Kalau kita memang mau jadi seperti Kristus, seperti Dia, sama seperti Dia, tapi kita tetap adalah tubuh Kristus dan kepalanya itu adalah Tuhan, ya. Kita ini adalah tubuh Kristus dan Dia tetap kepala. Dialah kepala kita, Kristus yang adalah kepala. Karena apa? Karena memang kita ini tubuh dan kemudian Kristus adalah kepala. Seperti dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang pertama. Ya, gak usah dibaca. Kita lihat di situ bahwa kita ini tubuh dan Allah itu kepala yang memeliharakan kita. Sebab apa? Sebab Dia itu
ada 3 faktor, yaitu dia itu mempelai kita, mempelai laki-laki ya, mempelai laki-laki yang mengasihi kita. Kita ini mempelai perempuannya ya, seperti di dalam Wahyu pasal yang 21 ayatnya yang kedua, kita ini mempelai perempuan yang dipersiapkan untuk mempelai laki-laki, yaitu Tuhan kepala kita ya. Kemudian dia itu adalah gembala. Dia itu gembala. Gembala yang agung, gembala yang memelihara domba-domba, yang memberi mahkota, bahkan memberi mahkota kepada dombanya, kepada kita ya. Bisa dibaca itu di dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-14, bahwa gembala kita ini, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, dan itu dia akan memberikan mahkota kepada kita ya. Kemudian juga yang ketiga, Allah itu sebagai kepala, itu dia itu pokok anggur, dan kita ini carang-carangnya. Kita ini carang-carangnya. Kalau kita lekat pada Tuhan, kita tetap hidup terus. Kita bisa bertumbuh terus, berbuah-buah terus. Dan pokok anggurnya itu adalah Tuhan. Kristus yang jadi kepala, yang memberi hidup kita. Kita diberi hidup terus-menerus oleh Tuhan, karena kita lekat pada pokok anggur yang benar itu. Dan kita ini carang-carangnya. Dan yang terakhir, yaitu kita ini adalah jemaatnya Tuhan ya. Dan kepala jemaat itu adalah Kristus yang memimpin kita. Tuhan itu yang memimpin kita, yang memelihara, menjagai kita, menolong kita, yang menjadi kepala kita ya. Allah yang menjadi kepala kita. Haleluya. Ini yang kita lihat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi kita, dia menumbuhkan kita. Pokok anggur yang benar, puji Tuhan ya. Kalau kita sudah belajar firman Tuhan tadi mengenai grow up, bertumbuh, harus bertumbuh terus. Ya, kita sudah tahu caranya bertumbuh. Kita harus tahu caranya melihat bedanya pertumbuhan tadi antara yang rohani dengan jasmani dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang terakhir ini kita lihat adalah tetap Kristus itulah yang adalah kepala kita. Amin, puji Tuhan ya. Kita mau akhiri firman Tuhan pada sore hari ini, dan kita akan nyanyikan satu pujian, yaitu dalam teksnya di sini kita ada kesimpulan dulu sebelum mengakhiri ya saudara. Kita lihat, kita ini perlu mengenal diri kita sendiri sebagaimana Tuhan mengenal kita, supaya kita semakin tumbuh mengasihi Dia dan sama seperti Dia. Jadi kita harus tahu dulu keadaan kita, mengenal diri kita ini siapa dulu, dan tahu oh kita ini anak Tuhan. Kita harus hidup suci, harus betul di hadapan Tuhan ya. Seperti Tuhan juga sudah mengenal kita, supaya kita ini boleh semakin tumbuh mengasihi Dia dan sama seperti Dia ya. Seperti dalam 1 Korintus 13 ayatnya ke-12. Itu kita harus mengenal dulu keadaan kita. Kita ini anak Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Dan kita akan ditumbuhkan sama seperti Dia ya. Amin, haleluya. Kita mau akhiri, kita mau nyanyikan satu pujian dulu, bagaikan bejana siap dibentuk ya. Kita nyanyikan bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikanku alat dalam
tanganmu, bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Adik-adik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita mau seperti Yesus, kita mau disempurnakan oleh Dia, kita harus bertumbuh di dalam Dia. Kita harus bertumbuh terus dalam segala hal, tetapi ke arah Dia. Ke arah Dia yang memelihara, yang menjaga kita. Dengan segenap jalan hidup kita tetap memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita mau nyanyikan kurnya ini sekali lagi, dan kita akan masuk dalam doa. Ku mau sepertimu Yesus. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah menolong kami Tuhan, Engkau memberi pengertian pada kami dengan firman Engkau lagi Tuhan, supaya apa-apa ya Tuhan firman-Mu yang sudah kami mengerti, dan kami dapat terus firman Engkau terus menerus, kami mau laksanakan Tuhan, mentaati Tuhan, mempraktekkan Tuhan firman Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Marilah Tuhan Engkau mau tolong setiap kami semuanya, masing-masing satu persatu, anak-anak-Mu ya Tuhan yang di rumah. Oh Tuhan, tolong kami semua ya Tuhan, lebih-lebih Tuhan di zaman sekarang ini yang oh Tuhan serba sulit, tetapi kami tahu Tuhan, kalau kami mau bertumbuh di dalam Engkau, kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau akan menyempurnakan kami, dan kami oh Tuhan terpelihara di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang penuh kasih Tuhan. Engkau menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan, biarpun oh Tuhan dalam keadaan yang seperti ini Tuhan, pandemi ini, Engkau tetap menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Marilah Tuhan Engkau tolong oh Tuhan setiap orang tua dari oh Tuhan anak-anak-Mu, murid-murid-Mu Tuhan, sekolah minggu, berkati mereka semua Tuhan, dalam mata pencahariannya Tuhan, tolong Tuhan, juga dalam kesehatannya Tuhan, Engkau memberi Tuhan kesehatan yang prima Tuhan, karena kami tahu Tuhan kesehatan itu kehendak Engkau, dan Engkau akan tolong kami Tuhan, Engkau akan oh Tuhan
memimpin kami ya Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Tuhan bangsa dan negara kami ya Tuhan Indonesia, juga untuk pemimpin bangsa kami Tuhan, dari Tuhan Bapak Presiden, Wakil Presiden, Gubernur Tuhan, juga aparat-aparat di bawahnya ya Tuhan, terus sampai Tuhan RT RW. Tuhan berkati, pimpin Tuhan mereka semua, berikan hikmat, akal budi kebijaksanaan Tuhan untuk Tuhan memimpin bangsa negara kami ini ya Tuhan. Dan Tuhan lolos atau lewati pandemi ini, kami percaya Engkau akan tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau lah yang menjagai kami, Engkau yang memelihara, memimpin kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami semua anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada akhirnya kami mintakan berkat kasih-Mu ya Bapa, anugerah-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus-Mu menyertai kami, memimpin, memelihara, menjagai kami dengan pimpinan, dengan kuasa, dengan buah roh hari ini dan sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kembali yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah peralasan semua doa ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik, firman Tuhan cukup sekian dan kita kembali minggu depan. Haleluya.